Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 32, teksnya ayat 1 sampai 15 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda karena dia bernubuat akan diserahkan kota Yerusalem ke dalam tangan Raja Babel. Paragraf yang kedua ayat 6-15, Tuhan perintahkan kepada Yeremia akan membeli ladang dari Hanamel dan bertahan surat itu. Kesimpulan hari ini, ke-10 tahun pemerintahan Zedekia, tentara Raja Babel mengepung Yerusalem. Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda, sebab bernubuat akan mereka gagal perang ini dan akan diserahkan dalam tangan Raja Babel. Dan pada saat itu Tuhan mengirim Hanamel, anak Salum, paman Yeremia, dengan usul akan membeli ladangnya di Anatot. Yeremia mempunyai hak tebusnya itu. Jika kerajaan Yehudanya dibinasakan, hal itu tidak berarti. Tetapi Tuhan perintahkan akan membeli ladang itu dan bertahan surat itu. Hal itu menjadi tanda yang mengembalikan orang Israel dari pembuangan Babel. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya ia mendudukinya. Dan ia juga berfirman, apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Kedua, Tuhan perintahkan kepada Yeremia akan membeli ladang di Anatot dari Hanamel. Dan ia berfirman, apabila surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini, taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Ajaran tentang manusianya. Pertama, tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar, Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda, sebab dia bernubuat akan kota Yerusalem dilunturkan dan Zedekia, Raja Yehuda, akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Kedua, Yeremia membeli ladang di Anatot dari Hanamel, anak pamannya, supaya membuktikan akan orang-orang membeli pulang ladang dan kebun anggur di negeri Yehuda. Pentingnya, Tuhan sudah rencanakan memulihkannya, dan itu perbuatan Yeremianya akan menjadi salah satu bukti yang Tuhan akan mengembalikan mereka. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan putus asa sekalipun orang-orang melawan dan membeda-bedakan Anda karena berkata tentang rencana Tuhan, sepertinya dipenjarainya Yeremianya, dan tetap memberitakan rencana Tuhan dengan berani. Kedua, melakukan hal yang Tuhan perintahkan kepada Anda, supaya melihatkan contoh kepada orang-orang sekalipun kelihatannya sia-sia. Sudah membeli ladang dari anak pamannya, itu kelihatannya sia-sia. Namun, Tuhan ingin memberikan salah satu contoh, sudah perintahkan demikian itu. Kepada kita pun, juga Tuhan bisa perintahkan melakukan hal-hal yang kelihatannya sia-sia. Namun kita harus taat itu pun juga. Sehingga PR praktik hari ini, ingat kehidupan Yesus Kristus yang taat perintah Bapa sebagai tanda bukti keselamatan dan pemulihannya. Yesus tetap taat perintah Bapanya. Kita juga harus taatnya perintah Tuhannya. Dan hari ini melakukan sesuai dengan perintahnya. Sekalipun kelihatannya sia-sia, sekalipun kelihatannya agak susah. Karena kami percaya Tuhan tetap menyertai dan Tuhan tetap mengembalikan kita. Hari ini juga
selama melayani. Tuhan Yesus memberkati.